mereka kalau misalnya di kelas itu lumayan fleksibel dan lebih ke memang komunikasi dua arah. Mind their own business. Mereka ngurusin urusan mereka. Mereka dan mereka bukan tipikal yang kayak kita yang ketemu di angkot udah ngomongin anak, mertua segala macem. Mereka iya Laskar Pelangi kan emang lumayan kayak jadi kayak lumayan represent anak-anak ini ya, anak daerah Bangka Belitung. Lagi di mana nih, Kak? Di apartemen, soalnya masih pagi banget. Ya, baru jam 8 pagi ya di sana. Iya, dan mana karena lagi libur kan, jadi kan. Gabung nih dari ada Kak Ardian, Bang lainnya nih, kami lumayan nih. Halo teman-teman. Jadi kita mulai aja gimana ya? Ya, sure. Yap, boleh. Topiknya lumayan yang jadi kebanyakan jadi pertanyaan dan sering gimana ya, bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta, tapi ini jadi salah satu kasus di mana mahasiswa asing, mahasiswa Indonesia keluar yang jadi tantangan banget sih, culture shock ya Kak. Jadi menurut Kak Ipta nih, culture shock itu mitos atau fakta sih Kak? Suaranya rada kurang clear nih, enggak? Tadi pertanyaan gimana? Culture shocknya kayak gimana? Real atau enggak gitu? Kalau mitos atau fakta menurut Kakak? Atau gimana? Oh, I see. Mitos atau fakta? Jadi kalau menurut aku pribadi sih ya, yang mana kalau culture shock ini kan lebih ke gimana kita kayak berhadapan sama sesuatu yang unfamiliar gitu kan ya, sesuatu yang baru yang bikin kita surprise gitu. Oh gini gitu. Dan aku ngerasa ya it's real, ini obvious kayak nyata gitu. Hadapin sama banyak hal yang beda banget sama di tempat lainnya gitu. Dan it's real, it's not even bukan mitos sama sekali sih. Udah bikin kaget ya jelas. Jadi fakta banget ya untuk culture shock gitu ya. Apalagi Indonesia yang tropis, Amerika yang memiliki 4 musim ya. Yang biasanya cuma baju punya satu macam doang, mau musim apapun ya pakai bajunya satu macam lah. Paling kalau dingin mentok-mentok pakai jaket. Di Indonesia, di sini kayak beda musim beda juga bajunya gitu kan. Ya ampun. Tapi asik sih, asik. Iya, jadi karena tropis sampai berlapis-lapis ya. Dari sweater, baju dingin. Iya. Orang dia lagi ada kegiatan maupun lebih baik ke luar di kafe ataupun coffee shop kan. Dia lebih enak kan sambil ngopi. Sambil lihat orang Rusia kan. Cewek-ceweknya cakep-cakep tahu. Aduh, masih cantikan orang Indonesia lah. Oh iya kan? Ngomong depan orang Indonesia emang kayak gitu emang. Ngomong depan Rusianya balik lagi, cewek Rusia beda lagi ngomongnya. Iya, kita ngobrolin masalah itu tadi, culture shock kan. Itu kan fakta atau mitos, kata kakak fakta kan. Apalagi di Indonesia kan beda kan antara dari musim lah, pertama kita kan musim terus makanan, bahasa, gaya hidup, waktu, banyak deh yang bikin Indonesia beda banget sama Amerika. Menurut kakak nih, gimana tuh Kak cara kita untuk mempersiapkan culture shock di suatu negara, apalagi kan kita beda jauh lah untuk culture-nya sama di Indonesia sama Amerika. Gimana tuh Kak persiapannya Kak? Supaya kita nggak kaget-kaget banget tuh. Iya, kalau aku pribadi sih ya sampai sekarang juga masih belajar juga kan tentang culture-nya orang-orang sini kayak gimana. Masih memahami juga gitu kan seiring berjalannya waktu. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya
kita mau ke circle yang baru nih, kalau aku pribadi mikirnya kita harus siap bahwa kita bakal ditempatin di lingkungan yang bakal beda gitu. Jangan ngarep kita bisa seutuhnya ngadepin hal yang kita udah familiar gitu. Aku yakin bakal banyak banget hal yang bakal surprising, yang bakal bikin kita tuh belajar lebih. Aku sih bingung ini kayak kamu harus siap untuk belajar lebih karena kamu bakal nemuin hal baru gitu. Misalnya aja deh, sebagai orang Indonesia nih, kan kita punya apa ya, budaya, let's say misalnya kayak norma agama deh, nggak ribet-ribet. Norma agama kita di Indonesia, kamu bisa pertahanin nggak kalau kamu stay di negara lain, misalnya kayak US. Misalnya di sini kayak karena di program aku kayak ada banyak kesempatan misalnya ketemu keluarga yang di sini, misalnya kayak foster family atau misalnya keluarga profesor aku. Nah, setiap aku ikut gathering mereka, minumannya itu nggak jauh dari bir atau misalnya wine. Dan semua orang minumnya itu gitu lah. Bahkan belum lama ini kayak diundang dinner sama profesor, semua orang minum bir kecuali waktu itu aku mencoba buat kayak pas ditawarin, ayolah coba lah. Aku bilang kayak, oh nggak apa-apa, aku cukup seneng kok ngelihat kalian enjoy bir sama wine-nya, it's fine. Aku bilang kayak aku cukup Sprite aja, kayak sejauh ini kayak gitu ya. Nah, kita sebagai orang Indonesia nih, bisa nggak ngebawa norma yang ada back home gitu. Even kayak norma kesopanan. Karena norma kesopanan yang misalnya di kelas deh, kayak di kelas profesor di depanku, aku masih kayak yang nunduk gitu. Tahu kan ya kalau misalnya orang Indonesia yang bungkuk badan gitu kalau lewat orang yang lebih tua gitu ya. Aku masih ngelakuin itu, tapi itu malah kelihatan aneh. Itu malah kelihatan kita di sini kayak okay, mereka tuh lebih ke concern kepada equality gitu kan. Semua orang itu sama. Kamu nggak perlu ngelakuin hal yang kayak gitu. Kayak itu nggak masuk akal kalau kamu harus nunduk depan orang tua. Bahkan kamu masuk kelas, banyak students yang nggak ngelihat profesor, mereka kayak masuk aja langsung. Kalau di Indonesia, boro-boro kan, di Indonesia masuk kelas harus nunggu izin dulu nih dari dosen. Dulu ya. Harus apa? Ya harus assalamualaikum dulu ya, salam dulu ya. Pak boleh masuk nggak Pak kalau telat Pak gitu, nanya dulu kan. Di sini enggak. Even kayak studentsnya, mereka tuh ngelipat kaki di kursi. Pas dalam suasana belajar, mereka ngangkat kaki, mereka naruh kaki di kursi sebelahnya. Profesor nggak ada yang negur. Itu kayak, wah, beda banget sih normnya. Kayak beda banget sih culture di sini. Itu kayak hal-hal yang ringan-ringan aja udah kayak gitu banget bedanya gitu. Hal gitu aja buat kita kayak pengenalan baru ya untuk menyesuaikan ke lingkungan ya. Iya. Challenging. Iya, challenging banget, dan itu malah itu sih yang buat asik ya, dari buat kita mau belajar hal baru ya. Iya, makanya kalau bakal ngadepin culture shock ya kamu harus siap jadi diri yang kamu siap belajar, kamu siap menerima apapun itu, dan kamu harus fleksibel walaupun kamu punya prinsip di diri kamu. Misalnya ya kamu punya prinsip nih, kamu pengennya gimana, as simple as kamu mau nggak minum alkohol, kamu punya prinsip buat diri kamu sendiri, tapi kamu fleksibel sama surrounding kamu, lingkungan kamu. Jadinya kamu nggak kaku banget gitu. Culture shock berarti salah satu faktor yang paling penting itu open minded ya, Kak. Open minded penting banget ya untuk kita ya, untuk membuka sesuatu pemikiran tentang budaya kita dengan menyesuaikan dengan budaya mereka ya. Iya, cuman ya balik lagi open mindednya kamu. Aku ngerasa better kamu tetap punya prinsip aja sih di diri kamu, jangan kebawa arus gitu. Iya. Apalagi tadi kan diundang ya, sering-sering undang acara. Itu gimana respon mereka, Kak? Ketika Kakak mungkin nolak atau mereka tahu nih Kakak bawa Kakak seorang Muslim di sana di Amerika. Misalnya gimana ya? Kadang aku mikir gimana caranya biar tetap menghargai mereka kan. Pernah waktu sebelumnya aku ke rumah profesor yang lain diundang. Neneknya si profesor dia langsung nuangin wine gitu, karena ya itu di-consider biasa lah buat ngangetin badan segala macam kan di sini. Udah langsung dituangin, aku yang kayak lah gimana nolaknya nih. Terus aku punya temen dari Brazil,
kalau mereka kan memang kasusnya biasa banget sih ya minum kayak gitu. Ya ada benefitnya, cuman ya balik lagi ke prinsip kita ya. Kalau misalnya nggak minum alkohol ya ya udah gitu. Susah juga kalau mau dipaksain kan. Terus jadi kayak pas ruang tamunya lagi kosong, aku bilang ke temen yang Brazil, lu mau nolongin nggak? Please minumin wineku dong, udah nggak apa-apa ya minumin ya. Terus dia bilang, oh oke oke. Terus aku tuangin wineku ke dia gitu, terus dia yang ngabisin wineku. Terus kata dia, kalau aku mabok gimana, kata dia. Terus aku bilang, nggak apa-apa kalau kamu mabok, ntar aku bisa jagain kamu deh, tenang gitu. Pokoknya kayak make fun aja, kayak kayak ya udah gitu. Dan syukurnya ada orang yang paham, maksudnya banyak kok yang paham. Kalau dan di sini kalau kamu bilang no, mereka bakal understand. Kalau iya sih ya udah, mereka straight to the point dan kamu bisa ngungkapin apa yang kamu mau. Mereka nggak basa-basi, nggak nggak banyak prolog segala macam. Kayak kita orang Indonesia yang cenderung ya takut takut nyakitin hati orang kalau ngomong to the point atau apa. Kalau di sini enggak. Langsung aja Iya, kalau kalau kamu ada istilahnya sering nolak apa kepon ya? kepon. Kalau udah ditawarin kan. Harusnya kayak ini kan ya, colek dikit gitu ya. Malet, malet ya. Malet bener. Harusnya malet tuh. Lupa. Tapi kalau malet dikit halal atau haram itu? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Nggak apa-apa lah kali. Enggak sih. Tapi depends sih, tergantung orangnya aja. Kalau aku pribadi aja sampai sekarang belum nyoba gitu. Cuman nggak tahu lah ya ke depannya kalau hal yang kayak gitu. Kita nggak tahu ke depannya. Dan ada juga kok teman-teman yang lebih fleksibel lagi, kayak ya udah it's fine. Kayak ya konsumsi yang macam-macam gitu. Ya tergantung personal ya. Ngalur aja berarti ya. Ada teman juga nerima gitu ya. Kalau aku sih lebih ke yang ya udah aku maunya gini dan aku bakal bilang gini gitu. Itu kan dari minuman nggak? Tapi kalau dari makanan gimana kak? Jadi apakah non halal juga atau biasa kan mereka party kan kadang manggang-manggang daging lah ya. Iya. Jadi kalau misalnya makan di sini tuh lumayan susah buat dapet buat makan di entah itu restoran atau misalnya emang makanan yang bukan kita bikin sendiri gitu. Yang halal tuh lumayan susah. Palingan makanan India, restoran India, atau misalnya makanan Timur Tengah gitu, yang memang udah ada halalnya gitu. Tapi selebih daripada itu ya nggak bisa ngarep. Maksudnya kayak McDonald's, makanan franchise lainnya, even kayak Domino's, pizza segala macam ya kita nggak bisa ngarep lebih lah. Nah, dan kalau misalnya diundang sama profesor gitu, syukurnya kayak profesor sejauh ini yang undang mereka selalu nanya, Ita kamu ada halangan makan nggak? Nggak ke aku doang sih, maksudnya kayak ke student lain juga ditanyain, kalian ada restriction kayak apa ya, kayak ada makanan tertentu nggak buat kami hindari gitu kalau kami harus ngundang kalian. Mereka nanya ke students, misalnya ada orang yang nggak bisa makan pedas, ada orang yang nggak bisa makan seafood segala macam, itu kita kabarin mereka gitu. Dan mereka kayak maksudnya baiknya mereka itu kayak nge-respect gitu. Dan lebih dari itu kalau misalnya makanan yang aku lebih sering masak sendiri sih. Dan syukurnya di tempat aku stay itu ada kayak halal market gitu, dia jual daging halal yang punya orang India. Jadi kalau beli ayam atau daging selalu di situ. Tapi kalau misalnya beli seafood atau sayur, aku bisa beli di kayak Walmart gitu. Kalau di sini memang apa ya, umumnya itu orang jajan di Walmart kayak department store gitu. Jadi kalau misalnya seafood, sayur, bumbu-bumbuan aku beli di Walmart. Sama kayak gimana? Seafood beli di sana semua berarti ya, yang halal-halal gitu ya. Kebanyakan di makanan-makanan halal atau itu berarti kebanyakan di tempat tadi ya. Di misalnya di toko India itu yang deket tempat aku stay. Kalau yang halal, semua produk halal ada di situ, cuman ya
dia harganya lebih mahal, tapi ya udah gitu. Cuman kalau selain daripada itu aku belinya di Walmart gitu. Dan kalau masak pun lebih hemat sih. Lebih. Iya. Ya itu anak kos banget lah. Iya. Dari awal hebat. Iya. Dan tadi yang nyinggung masalah culture yang masalah sapa, kan kadang juga Indonesia sering perspektif bahwa orang luar itu agak sombong gitu gak? Mungkin kebanyakan orang teman-teman kadang memikirkan bahwa orang luar tuh sombong nih, nggak mau nyapa kita, nggak ada respect lah, maksudnya, nggak ada respect. Tapi ternyata bahwa kita mind their own business, mereka ngurusin urusan mereka, yang sombong segala macam. Kalau menurut aku itu tergantung siapa sih yang kita bilang kayak gitu. I mean kayak misalnya Americans, orang-orang yang di sini, mereka memang even kayak profesorku bilang yang paling individualistik itu adalah orang Amerika gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin orang Amerika, itu rather than daripada kita bilang mereka sombong segala macam, tapi mereka itu lebih mengarah ke memang orangnya yang mereka nggak akan ngomongin hal itu sama kalian kalau misalnya memang baru ketemu kayak gitu. Tapi justru mereka bahkan aku kagetnya di sini mereka selalu say hi, selalu nanya apa kabar ke orang asing yang mereka ketemu gitu. Cuman memang karena mereka individualistik dan mereka straight to the point, mereka nggak terlalu suka kayak terlalu banyak ngomong yang nggak penting gitu. Kayak mereka maunya apa, ya udah mereka perlunya apa, mereka ngomong gitu. Kayak misalnya di kelas juga, sistem di kelas itu kayak berdasarkan semester kemarin itu kayak jarang banget gitu loh. Ada grup project. Lebih banyaknya itu PR-nya itu masing-masing, kerjain masing-masing. Bahkan di sini mereka nganggap grup project atau tugas kelompok itu tuh kayak hal yang bikin mereka nggak nyaman. Dan mereka bisa komen tentang hal itu. Karena mereka lebih cenderung pengen sendiri dan hal itu yang mungkin terkadang aku mikir orang bisa berstereotip bahwa orang Amerika nih rada kurang inilah bersahabat atau gimana. Tapi ya faktanya mereka bersahabat, cuman ya memang untuk tahap tertentu sama orang asing yang mereka nggak se-welcome itu banget gitu. Kayak nggak nggak yang kayak kita gitu. Mungkin mereka lebih to the point nih ya. Budaya banget. Dan individualistik ketimbang kolektif gitu. Kalau kita kan cenderung lebih kolektif masyarakat kita. Musyawarah dan mufakat ya. Gimana? Musyawarah dan mufakat ya kalau Indonesia ya. Iya. Pancasila. Iya. Iya benar. Itu mungkin sedikit membedakan dari cara pola berpikir ya. Individu di Amerika dan individu di Indonesia ya. Tapi yang benar-benar cenderung beda menurut kakak nih apa nih kak? Dari budayanya maupun dari gaya hidup, lingkungan dan lain-lainnya. Menurut kakak yang paling beda nih dengan Indonesia. Yang menurut kakak benar-benar harus nimbrung nih atau benar-benar harus harus ngikutin budaya mereka. Apa ya? Cuman salah satu hal yang mungkin yang simple, tapi ini lebih ke ini sih, kelumrahan di Amerika gitu. Adalah mereka sesimpel kayak di toiletnya, aku nggak tahu kalau di Rusia gimana ya, kalau di toiletnya mereka nggak punya air buat ngebersih. Mereka pakai tisu doang. Is it same? Ya, sama ya? Sama. Dan itu kayak yang rempong banget. Mereka beneran nggak punya selang itu kan. Jadi kayak cuma tisu. Jadi kayak harus gimana kalau di luar gitu kan. Jadi kayak harus bawa botol sendiri, harus bawa kayak ada si bidet gitu kan, kayak botol
ini buat nggak bersih segala macem harus bayar sendiri, dan kalau lupa ya mau gimana. Apalagi kalau misalnya di sini termasuk nih yang aku lumayan susah juga buat nyeimbangin sampai sekarang, yang mana kalau misalnya ntar abis dari toilet kita kudu ibadah nih, dan kita lagi travel keluar, lagi nggak stay di apartemen, nggak di rumah, harus ibadah, dan jamnya sering berubah di sini. Mungkin sama juga ya di sana ya. Kayak dan cepet-cepet banget. Gimana? Waktunya cepet-cepet banget jaraknya. Cepet. Jadi 2 jam. Oh gitu. Malah lebih cepet asar sini daripada maghrib. Maghrib lumayan lama. Oh ininya. Yes, waktunya ya. Waktunya. I see. Itu bakal berubah nggak? Kalau di sini berubah terus gitu. Iya berubah. Bener. Jadi kayak pas summer, musim panas, aku nyampe sini di bulan Agustus, itu maghribnya jam 8 gitu kalau nggak salah, jam 8 maghrib, jam 8 malam. Terus sekarang karena udah winter, musim dingin, maghribnya kayak jam 5 gitu. Dan subuhnya pun kayak gitu. Jadi kalau misalnya summer, terangnya lebih panjang. Kayak summer ya subuhnya jam 5 kurang. Sekarang subuhnya pas musim dingin jam 6 gitu. Dan itu sering berubah-berubah kan. Sedangkan kalau kita di Indonesia, jamnya ya bisa dibilang konstan lah ya jamnya. Dan kalau misalnya keluar kemana-mana, ibadahnya enak kalau di Indonesia. Kita ada pengingatnya, ada azannya, kita bisa ngelihat orang datang ke masjid segala macam, ada pengingatnya gitu. Secara praktikal gitu ya. Tapi kalau di sini, kamu mau ngarep apa gitu. Masjid nggak ada, azan nggak ada, waktunya sering berubah-berubah gitu. Mana ya kadang ya itu challenge yang kadang aku harus nyesuaiin banget di sini gitu. Ada. Cuman kayak selebihnya sih gimana? Masjidnya berarti nggak terlalu banyak di sana ya? Atau tempat ibadah di sana berarti benar-benar nggak ada atau gimana? Dari masjid, musola? Jadi kan aku nih stay-nya di Maryland. Jadi kayak di US itu ada 50 state. Karena kita jarak lumayan jauh ya. Kalau dekat nih bisa sharing bareng berdua nih. Sama teman yang lain juga. Meet up sambil ngopi-ngopi. Aduh enak nih. Apalagi yang punya ini nih. Oh kopi nih susah nih. Bawaannya kopi mulu nih. Iya aku baru ingat kopi itu pernah bantuin ini tahu. Kasih Ramadan deh kalau nggak salah. Bujang Dayangnya nggak sih? Oh kopi itu pernah. Iya sih. Pernah. 2020 pernah bantuin. Ya ampun aku harusnya nge-claim. Soalnya pernah dibilang. Kita ada ini kayak apa ya? Aku apresiasi karena kegiatan kasih Ramadan mau bagi-bagi apa gitu. Oh kopinya buat teman-teman Bujang Dayang. Aku belum claim. Nanti aku baru ke Indonesia aku claim pokoknya. Aku mau mintain. Siap. Wajib. Sekalian ngopi kan? Iya, mantep. Berarti tinggal berapa bulan lagi gak di sana gak? Insya Allah mudah-mudahan kalau lancar akhir Mei tanggal 31 gitu. Harus balik ke Indonesia atau tetap di US? Harus balik. Tiket udah dibeli pas kami berangkat pun tiket pulang udah dibeli. Jadi pulang. Udah dipaksain pulang ya? Iya. Jadi udah tahu nih, udah pulang nih. Kapan ke Indonesia harus pulang? Gak bisa mundur. Gak bisa mundur buat jalan-jalan dulu kemana gitu kan? Deket kan? Gak bisa. Jauh. Oh jauh deh. Maksudnya dibanding ke Indonesia apa gimana nih? Enggak, maksudnya ke negara-negara lain kayak misalnya negara-negara Eropa lain ataupun yang gitu. No, paling even kayak antar negara bagian aja lumayan jauh kok. Misalnya kayak aku stay di Maryland nih, tepatnya di Baltimore County kan. Kalau ke New York sih, kalau naik bus 3 jam gitu. Termasuk deket aku sama New York sama Washington DC termasuk deket. Jadi kayak kalau misalnya gimana? Tapi udah lumayan kemana-mana nih ya, ke New York, terus Hollywood ya? Belum. Oh, itu lumayan di ujung gitu kan, lumayan jauh kalau mau ke sana.
Oh. Barunya karena memang New Yorknya deket, ya ke New York. Terus ya Washington DC ya deket Washington DC. Udah ke sana, cuman kayak belum yang jauh-jauh banget sih. Paling jauh ya Boston, Pennsylvania deket sih. Virginia kayak masih deket-deket yang belum jauh banget. Berarti serasa kayak bule ya, Kak, di sana, Kak? Enggak. Biasanya kita kan lihat bule kan, tapi kita ya serasa bule ya. Enggak. Justru ya, salah satu kayak fakta yang di sini, kalau di sini tuh bahkan sempat dibilang bahwa ini tuh memang negaranya pendatang gitu. Jadi kita bener-bener ngelihat orang-orang itu kayak dari negara ini, negara itu. Jadi kayak emang variatif gitu. Kayak orang Afrika, orang like African American, orang sih kayak Bang Joni ini ada salam hai untuk kakak. Kak Joni. Iya, Joni tuh ini keren nih, dia podcast anaknya zaman ngebam. Titipan itu ada dari Instagram untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab nggak? Kalau kan ada itu di Instagram ya. Iya. Paling ya kayak lebih ke nanya programnya gimana, program aku sekarang gimana, terus kalau kesepian gimana, lebih kurangnya maksudnya kayak di sini tuh gimana gitu. Kalau aku sih misalnya ke ini deh, ke di sini tuh misalnya kalau kelebihan dan kekurangannya ya, hal yang aku ya semua tempat pasti punya yang kayak gitu. Cuman kayak kalau di sini tuh aku sukanya mereka kalau misalnya di kelas itu lumayan fleksibel dan lebih ke memang komunikasi dua arah gitu. Aku juga awalnya lumayan kaget kan, karena yang kalau di Indonesia dosen itu ngasih ilmu, maksudnya kayak banyak lecturing kan, ngajarin kita ini itu, ini yang salah, ini yang bener, dan kalian harus ke yang bener ini, gini-gini kan. Kalau di sini kita tuh yang lebih kayak muridnya bener-bener ngomong gitu, kayak mereka ngasih example penjelasan yang bahkan kayak profesor, maksudnya manggilnya profesor kan ya di sini dosen-dosennya, kayak profesor juga yang kayak dapat insight baru juga, dan mereka nge-respect, mereka benar-benar kayak ngehargain pendapat kinerja orang lain. Aku ngerasain itu. Mereka kayak walaupun kadang kamu ngelakuin hal yang nggak tepat banget gitu, maksudnya kayak kurang tepat, mereka tuh pasti bakal ngasih pujian. Mereka tuh pasti bakal kayak ngapresiasi dulu, dan mereka jarang bilang ini salah gitu. Kayak kita punya fleksibilitas buat ngutarain opini, kayak pemikiran kita tuh maunya kayak gimana, mereka tuh ngasih space buat kita kayak gitu, gitu loh. Dan juga ini bisa termasuk hal yang aku suka sama enggak juga. Kayak misalnya aku pernah pesen barang, is it online? Yes, iya. Barang online gitu kan. Kalau di sini biasanya bukan dari biasanya 12. Oh, apa? 11-12? Bukan dari promo 12 gitu ya? Bukan, enggak. Ada brand Indonesia loh. Enggak. Di sini bahkan lumayan mahal. Iya. Jadi kalau misalnya pesen barang online nih ya, ntar dia nganterinnya bisa aja di pintu bawah apartemen, bisa aja naruhnya di kantor atau di leasing office misalnya kalau di apartemen kan. Mereka maksudnya nggak perlu kitanya yang buat nerima barang, mereka nggak perlu tanda tangan kita segala macam. Walaupun mereka sering update, barangnya udah nyampe, udah ini gini. Kadang memang ada yang ngehubungin kita. Cuman maksudku kayak, loh ini barang kalau hilang gimana? Mereka mau tanggung jawab nggak? Apalagi misalnya kayak pernah mesen laptop atau mesen apa gitu kan?
mereka naruhnya ya udah gitu aja gitu. Terus aku nanya sama teman aku yang memang Americans, mereka bilang ya kita punya CCTV gitu. Dan aku nanya ke orang lain juga, ya kita punya CCTV, mereka juga kayak sesimpel itu gitu loh. Mereka dan aku ngerasa kayak, oh CCTV doang gitu. Jadi maksudnya kalian bisa nge-track siapa yang ngambil kalau misalnya barangku hilang. Semudah itu gitu. Even kayak bahkan juga misalnya kayak kartu debit nih. Kadang kita kalau misalnya gesek atau insert kartu debit pas belanja, kita kadang nggak perlu masukin PIN. Aku Oke. aku nggak tahu kenapa kalau misal di Rusia aku nggak tahu gimana ya. Kalau kami tuh kayak gitu. Sama. Udah sama ya, sama kan. Jadi Tinggal kita tap doang. tinggal apa? Tap. Tinggal di tap doang. Oke, itu kartu debit ya buat belanja segala online segala it's not online kayak belanja. Langsung gabung. Langsung gabung kartu debit dan kredit. Oh iya ya. Jadi kan kalau misalnya di Indonesia ya at least aku nggak tahu sih kalau misalnya kartu debitku ya at least dia require PIN gitu. Yang kalau orang nemu fisiknya ya mungkin nggak semudah itu gitu loh. Tapi kalau di sini kayak orang nemuin fisik kartuku atau kartuku hilang ya udah bisa dipakai gitu kan. Tinggal ini aja, tinggal ada nggak barangnya udah. Dan itu maksudku mudah tapi kayak menurutku ini aman banget ya kayak begini gitu loh. Cuman ya syukurnya ya sejauh ini ya memang negara ini aku berasa kayak mereka nggak mau bikin ribet gitu. Dan barang segala macem gitu. Aku seneng. Kalau misalnya nggak senengnya, soalnya pertanyaan dari salah satu temanku juga sih, dia Oka, kenal Oka Arizona kan? Kenal di Inggris ya kayak ada gabung nih nggak salah. Dia di I think yes. Iya di Inggris. Di Inggris ya? Di UK iya. Iya. Terus kalau misalnya negatif kayak minusnya di sini tuh transportasi ya kalau kemana-mana orang-orang selalu pakai mobil kan. Bahkan di sini motor pun jarang banget. Kalaupun ada motor ya Harley Davidson, ya Harley gitu. Ya, itu jarang. Jadi kalau di kampus itu parkiran isinya Astrea butut di Indonesia ya. Online itu kendaraan online itu ya mobil gitu. Dan itu pun kayak yang lumayan mahal. Jadi kita dibiasain. Jadi untuk apa? Untuk dibiasain apa? Jadi kita dibiasain jalan kaki naik transportasi umum ya. Betul sekali. Itulah kayak. Tapi ya memang gitulah ya perjuangan gitu kan. Jadi kalau apa-apa naik bus dan di sini ya kita harus nyesuaiin sama jadwalnya terus gimana gitu kan. Kalau misal hari Minggu di area aku cenderung nggak sering busnya gitu. Sedangkan teman-teman lain mereka bisa gerak cepat, student lain itu bisa kayak mau apa-apa mobilitasnya enak banget. Mereka pasti punya mobil aman. Gitu. Dan apa-apa di sini juga yang lumayan mahal sih. Kayak misalnya salah satunya kalau misalnya ada acara sampai balik lagi lah. Iya. Bahkan tadi aku lupa tadi ngomong apa. Masalah angkut transportasi umum yang membedakan Indonesia kan, apalagi kita kan di Indonesia kan sedikit ke toko aja naik motor, bener ya? Iya. Dan kalau di Indonesia warung banyak kan, kalau cuman beli ala kadarnya itu deket. Kalau di sini kayak di Baltimore County ini kayak masih banyak pepohonan banget, jadi areanya itu kayak yang kayak lumayan berjarak gitu, kayak maksudnya ini area apartemen, terus dikelilingi hutan gitu, terus kampus, terus kalau mau ke department store atau misal pusat
apa ya, kayak shopping center itu kayak harus naik bus segala macem. Jadi kayak ya susah lah, maksudnya buat akses yang kayak gitu loh. Mm-mm. Terus di sini, oh ya, termasuk hal yang minusnya di sini tuh sering, terusnya daerah aku ya, Baltimore, baik county ataupun city, uh, itu sering banget ngeliat orang tuh mabok gitu kan, kalau di bus, apalagi pulang malam. Ntar ada aja Iya. orang yang joget-joget sendiri, dia goyang-goyang sendiri gitu. Ini orang kenapa gitu kan? Mereka tuh memang yang ya udah ya gitu. Bahkan kadang aromanya memang aroma yang khas itu di sini, termasuk di New York ya, di area yang Hmm. mau ke Times Square itu kayak aroma mereka ngerokok weed, kayak ngerokok ganja gitu, itu lumayan strong dan kerasa gitu, kayak itu normal gitu di sini. Jadi kayak apa ya, aromanya tuh kayak pekat yang kayak bikin gak nyaman aja gitu. Dan itu kayak di New York lumrah, lumrah banget. Dan kalau di sini kayak sering juga. Jadi kadang ada perasaan gak safe, kayak ngerasa ini aman gak sih gitu di sini gitu. Pokoknya masih homey Indonesia lah, masih enakan, masih ngerasa aman stay di Indonesia gitu sejauh ini gitu. Uh-uh. Ya gitu, walaupun negara maju ya homeless juga banyak, homeless yang minta duit misalnya, itu masih banyak gitu, tapi Masih ada lebih ke juga ya. gini ya. Kalau di Rusia gimana? Di Kalau di Rusia Rusia transportasi sama, terus masalah yang pengemis-pengemis juga pasti ada, tapi nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu apanya? banyak. Yang tadi pengemis-pengemis gitu Oh gitu gitu. itu nggak terlalu banyak juga sih, jarang lah, jarang banget, udah jarang banget. Iya. Terus yang pasti di sini dingin banget sih ya. Dingin? Sedingin dingin di sana? Ini dingin banget ya, ini lagi terus salju, baru terus salju lagi, Iya. jadi lagi Memang lagi musim lumayan. lagi ininya ya, lagi musim winternya kan ya. Jadi Mm-mm. wajar lah. Ya, sampai kapan di sana? Maksudnya 2 tahun nggak? ada ada yang sampai Februari, ada yang paling lama itu sampai awal April. Tahun ini? Iya, jadi awal April itu masih masih winter. Oh ininya winternya. Oh, I see. Oh iya. Aku kira ini maksudnya pendidikannya. Oh iya. Oh, kira dari tadi. Gak kedengeran Sampai soalnya. Februari. Iya. Malum sinyal kita nih. Aduh. Kalau Gimana pendidikannya Mm-mm. Ranja sampai 2024. Masih 2 tahunan. Oh, berarti I see. Register. 2 tahun. Iya. Ih, cicak keren. Mudah-mudahan lancar. Amin. Iya. Tapi keren di Amerika bisa belajar. Itu. Kenapa? Kenapanya Amerika? Kalau di Amerika kan belajar bisnisnya cuman keren banget kan kalau di sana kan. Untuk kita belajar bisnis, belajar ini. Oh iya. Gimana? Apalagi mengenal bisnis kan. Benar. Di sana tempatnya bisnis. Cuman balik lagi karena ya berkaitan juga sama programnya juga sih, karena ada yang nanya tentang programnya. Awalnya aku kayak I had no idea Amerika itu kayak gimana. Kadang aku mikir bahwa Tuhan itu punya cara yang benar-benar nggak ketebak gitu. Gimana? Ya aku rasa ya Rangga juga pasti punya journey, kayak perjalanan gimana sih, kayak oh gini ya, gini banget ya gitu, bisa gini gitu ya. Jadi kayak termasuk kayak dulu aku pernah bilang bahwa mau S2 nih. Awalnya memang ngincer S2, sama juga kayak Kak Puspa. Awalnya nargetin S2. Cuman waktu dulu belum fokus ke Amerika gitu. Dan aku pernah kayak itu udah maksudnya kayak udah tahun-tahun sebelumnya gitu kayak bilang enggak deh Amerika gitu, enggak gitu. Tahu-taunya nyampe sini deh. Jadi hati-hati nih kalau ngomong nggak mau nih ya.
hati-hati. Contohnya Terkadang kata-kata kecil bisa jadi doa ya kak. cuman ya kayak balik lagi bahwa uh, kalau aku sih percaya bahwa kita tuh ada yang nyiptain gitu, dan aku percaya bahwa pencipta itu pengen apa ya, bakal ngasih yang terbaik gitu, gimana pun caranya, apapun kapanpun waktunya, ya Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu. Dan bahkan ini aja aku kayak yang yaudah awalnya apply buat S2, dan sesimpel kayak ada temen yang ngajakin ada beasiswa buka nih, tapi beasiswa non degree, ikut yuk gitu. Aku nggak tahu deh, non degree ini maunya S2 dulu deh, gini. Udahlah coba dulu. Ya udah deh. Terus aku pas ya udah coba, udah mepet, udah deadline kayak H-1 aku kirim berkas. Terus temenku malah yang ngajakin, dia nggak ikut karena dia baru pulang dari program Amerika juga, jadi dia nggak boleh balik ke Indonesia dulu, ke Amerika dulu karena belum 2 tahun abis periode ininya buat stay di Indonesia, di home country. Jadi dianya nggak apply, akunya apply. Bahkan pas sudah apply, berkasnya udah aku taruh di mana gitu, karena mikirnya udahlah nggak dapet deh, kayaknya nggak dapet. Yaudah apply lagi beasiswa lain. Sampai akhirnya kayak ya udah gitu, kayak bisa ya, maksudnya kayak Tuhan nyampein gitu ya, bisa sampai gitu. Itu kayak bahkan perjuangannya nggak ngerti lagi dari yang ya sama juga kayak Kapal Pumpkin ya. Gimana? Dan ketik sampai malam ngelengkapin persyaratan berhari-hari. Apalagi sambil kerja. Mana kan kalau sebelumnya kerja di firma hukum kan. Jadi sambil ngurus klien, sambil dengerin masalah klien, sambil harus ke lokasi buat ini sita jaminan segala macam, kayak harus ngelihat objek di kampung gitu kan, di desa-desa gitu kan, sambil harus nyiapin beasiswa ini gitu kan, sambil kayak semuanya tuh kayak ya udah harus dikerjain pokoknya harus daftar, apapun itu bagus atau enggak kamu daftar dulu, itu yang paling penting, daftar dulu gitu. Tapi ya usahain bagus gitu kan ya, cuman ya kalau kamu nggak daftar juga nggak guna gitu, pokoknya harus dicoba dulu. Dan memang dari kegagalan kadang kita tuh kayak emang belajar buat lebih memahami sesuatu ke depannya gitu. Cuman kayak balik lagi sih, aku tetap ngerasa bahwa nggak mungkin sampai sini kalau bukan karena Tuhan yang berkehendak sih. Bener juga. Kita bisa apa sih beneran? Iya. Jalan dari Tuhan lah banget, benar. Iya. Apalagi kan mungkin persiapan kata sudah lama kan, dan beasiswa penolakan dari lain kan pasti lumayan banyak ya, nggak hanya. Kalau aku, iya aku lulusnya 2018. Terus aku memang sempat kerja di fieldnya aku, karena aku belajarnya hukum kan kemarin, jadi kayak ya belajar hukum, dan aku memang seneng gitu di track itu. Sambil belajar ya apply beasiswa, terus ya gagal tuh kadang apa ya, kayak bikin jadi penyemangat juga sih. Maksudnya kayak ya it's fine kamu gagal, it's fine, kayak dari kegagalan itu pasti kamu bisa prepare lebih baik lagi ke depannya, asalkan jangan nyerah aja deh. Bahkan kayak dulu tuh sempat bahwa ya mungkin make sense juga buat orang-orang lain di saat keluarga misalnya, ini gak serta-merta case aku ya, maksudnya kayak case secara general, entah itu keluarga, teman deket, kadang mereka ragu sama kita gitu loh, kamu mau sampai kapan ngejar hal yang kamu gak dapet gitu, sampai kapan mau kayak gini gitu kan. Omongannya kayak gitu tuh kayak ya sering datang, tapi ya balik lagi menurut aku, kamu masih yakin nggak sama diri kamu? Kamu masih pengen nggak ngecapai apa yang kamu pengen? Kalau masih ya udah lakuin dulu gitu. Pokoknya kejar aja dulu gitu. Jangan dengerin orang deh. Ya dengerin boleh, tapi jangan sampai nyerah gitu ya. Don't live life the way they want you gitu.
Kamu hidup sesuai kamu maunya apa. Dan ya balik lagi ke sisi adukan udah melebar kemana. Tadi tuh ada teman yang nanya, iya, dia tuh nanya apakah misalnya CCIP ini bisa buat PNS. Ya PNS bisa karena temanku PNS juga, dia bisa daftar di sini. Dan dan maksudnya kayak CCIP itu dia nggak boleh S2, dia kalau nggak high school ya bachelor graduate gitu, kayak lulusan S1 atau SMA gitu. Karena memang di sini gimana? Tapi Rangga nggak bisa nge-apply ya? Oh enggak, ngapain nge-apply? Sadar diri Pak. Bapak udah master nggak boleh. Ya justru aku yang harus mengikuti ini jejak Bapak gitu kan. Iya. Waduh. Iya, soalnya masih I don't know, kayak ya masih ada semangat belajar ya, kenapa enggak gitu kan. Cuman ya memang balik lagi kalau CIP memang ya mungkin udah dijelasin Kak Puspa juga. Di sini bedanya sama S2 yaitu bukan hanya akademik aja. Kalau S2 kan akademik fokusnya. Kalau di sini kita ada pertukaran budaya dan itu wajib gitu, wajib pertukaran budaya, wajib magang, wajib sukarelawan kayak gitu, volunteer kayak gitu. Yang mana aku ngerasa kayak di sini aku belajar S2 itu keren, degree itu keren, tapi nggak semua hal harus kamu dapetin title gitu loh. Nggak semua hal itu bagus dengan title. I mean, kayak non-degree pun kamu bisa improve skills kamu gitu. Ya, but it doesn't mean kayak mana yang lebih baik, mana yang lebih yang kurang, nggak ada. Maksudnya bukan perbandingan yang kayak gitu, cuman ya balik lagi ke kebutuhan kamu. Kalau misalnya kamu butuh keahlian dan nggak butuh waktu lama, ambil yang non-degree, itu bakal cocok buat kamu. Tapi kalau kamu pengen yang lebih ke, dari sisi keilmuan akademisnya, ya why not, S2 bakal cocok gitu kan. Cuman, balik lagi kayak CCIP ini, dia memang lebih ke nge-involve kita sebagai dari foreign students ke memang kehidupan di negara, kayak di Amerika itu gimana gitu. Kamu disertain dalam keseharian mereka, budaya mereka. Ya bayangin aja kamu harus volunteer, yang mana aku enjoy gitu. Yang menurutku ya mirip-mirip sama apa yang sering dilakuin dulunya gitu. Sering ikut ya kegiatan volunteer, dan di sini juga punya kesempatan buat volunteer juga gitu. Dan nggak harus sesuai bidang. Aku bisa kan di sini aku ngambilnya ini global studies ya, dengan mata kuliah Public and Media Relation sebagai tambahannya. Tapi aku bisa ngambil volunteer di kebun, aku bisa volunteer buat ngasih homeless makanan misalnya. Aku bisa volunteer ikut kegiatan maraton. Kayak hal-hal simple yang nge-involve aku ke masyarakat Amerika itu kayak gimana. Kayak orang Amerika itu kayak gimana kesehariannya itu lebih gede di sini gitu. But like me ya, kalau aku pribadi sih ya, program ini kayak ngasih banyak ilmu baru, kesempatan baru, tapi nggak menutup kemungkinan aku juga masih pengen nih kayak belajar lagi buat degree gitu. Ya, aku suka-suka aja sih semuanya, selagi maksudnya ya bisa belajar hal baru dan di negara atau di circle baru gitu. Apalagi bahasa Inggrisnya. Percayalah ini termasuk hal yang benar-benar challenging. Pas di sini, aku beneran kayak ngerasa bahwa jadi beda sama Indonesia nih. Iya. Bahasa Inggrisnya. Jadi ibaratnya nih ya, kalau di Indonesia di kelas bahasa Indonesia deh, ada orang yang ngomong pakai logat Sunda, maksudnya ada yang ngomong kayak orang Batak, ada yang ngomong kayak orang Aceh. Semuanya ngomong bahasa Indonesia nih, tapi mereka punya aksen cara ngomong mereka masing-masing, dan itu yang aku alamin di sini. Aku di kelas yang memang ya pastinya ya semuanya pakai bahasa Inggris, sumber belajarnya ya pakai bahasa Inggris, tapi aku punya kendala buat mahamin teman-teman lain kalau ngomong. Mereka punya aksen yang variatif banget, dan selain aksen, ya bayangin aja misalnya mereka pakai logat ini, logat itu gitu kan. Ya kayak orang kayak kita ngomong bahasa Indonesia, ada orang yang pakai logat ini segala macam kan ya.
buat orang asing, buat bule yang dengerin kita pakai bahasa Indonesia tapi dengan aksen yang beda ya pasti susah kan. Gitu juga kayak kita yang misalnya bukan penutur bahasa Inggris ditempatin di posisi mereka tuh ada yang ngomongnya lemes, ada yang ngomongnya cepet, dan aku kesusahan buat nangkep omongan mereka. Sampai kayak yang lebih membantu itu adalah Iya. Itu dari berbagai negara, terutama misalnya kayak India, yang punya aksen yang lumayan unik kan, lumayan unik. Iya. Apalagi kayak misalnya kayak orang African American gitu kan, mereka ngomongnya cenderung rada cepat, walaupun nggak semua sih, tapi kayak cepet gitu kan. Tapi selama belajar di sini, kalau profesor yang ngomong itu mudah buat dipahamin. Aku nggak tahu, mungkin karena mereka figur yang memang udah ini kali ya, memang kerjaannya ya kayak ngomong sama orang lain segala macam, communication-nya mungkin ya lebih bisa apa ya, lebih enak buat dipahamin oleh non-native speaker gitu. Jadi kalau profesor ngomong ya lebih enak. Cuman kalau teman-teman kadang, ini orang ngomong apa sih teman di kelas gitu kan. Kadang nunggu profesor lah, gimana profesor maksudnya kayak ya kayak ngulanginnya, ngejelasin atau ngasih feedback. Oh, kayaknya aku nangkepnya dari situ gitu loh. Tapi emang benar practice makes perfect. Kayak bisa aku terjebak nih, let's say terjebak secara positif di circle yang memang orangnya emang penutur asli. Aku tuh kayak tertantang tapi itu yang justru kayak bikin aku ke-push buat bisa lebih ini lagi, lebih apa ya, I don't know how to say it, but yes, kayak kamu belajar di kelas di Indonesia, belajar dari guru orang Indonesia itu beda banget di saat kamu udah prakteknya di sini, udah kamu dikeliling oleh penutur aslinya, kamu udah langsung turun lapangannya, itu memang beda. Dan aku benar-benar ngerasa kayak itu benar-benar kayak bikin kita belajar yang lebih apa ya, lebih dibilang pakem juga, pakem iya, cuman kayak ya banyak juga sih, maksudnya harus belajar lagi gitu, maksudnya belum bagus-bagus juga bahasa Inggris nih, cuman kayak lebih terbiasa, lebih enak gitu. Iya. Iya, malah kita terjun langsung ke lingkungannya malah lebih banyak belajar ya Kak, daripada kita sebenarnya di Indonesia yang kita punya dua bahasa lah sebenarnya kan, bahasa daerah terus bahasa Indonesia, apalagi di Bangka kan sering ngomong kan bahasa daerah juga kan. Oh iya. Kayak Rangga misalnya, Rangga komunikasi awalnya pakai bahasa Indonesia mulu, kalau kan mau pakai bahasa Bangka aja gitu kan. Tapi Rangganya pakai bahasa Indonesia, ya udahlah. Kalau Rangga pakai bahasa Bangka ya kita kecampur deh Kak. Soalnya Rangga Melayu, Bangkanya dimentok. Oh gitu. Ya, jadi kan biarpun udah lama di pangkal kan, tapi logat Melayu itu masih gimana ya? I see, masih mendarah daging. Iya, masih mendarah daging. Ada Melayu. Iya benar-benar. Jadi itu masih campur kayak bahasa pangkal kan agak sedikit itu kan. Beda lah sama Untok kan. Iya, benar-benar. Memahaminya juga kayak apa ya, ada tantangannya juga buat memahami gitu. Iya. Untuk ini Kak, kalau dari sistem akademiknya gimana Kak? Di sana Kak sama di sini Kak, untuk beda ya? Gimana tadi, suaranya keputus nggak?
perbedaan sistem akademiknya. Sistem akademik di Indonesia sama di Amerika lah, terutama di program yang kakak jalanin. Iya, yang kayak tadi termasuk ya lebih ke komunikasi dua arah. Terus kayak kami pun pas awal-awal tiba di US dibilangin sama koordinatornya, kalian kalau mau bagus di kelas atau dinotis bagus di kelas oleh profesor, kalian nggak boleh takut buat ngomong. Kalian harus ngomong. Pokoknya harus inilah partisipasi di kelas itu penting gitu. Dan aku memang benar-benar ngerasa bahwa anak-anak yang outstanding itu kebanyakan mereka memang yang aktif di kelas. Mereka ngomong, mereka ngasih opini mereka segala macem gitu. Bahkan kayak sesimpel di saat mau nanya pertanyaan, ada yang angkat tangan, tapi termasuk aku juga ngangkat tangan nih, mau nanya nih, Pak, mau nanya, Pak. Tapi temen yang lain, mereka nggak angkat tangan. Profesor lagi ngomong, mereka langsung nyambung aja. Yang kalau kita di Indonesia udah wah nih anak nggak sopan nih. Tapi kalau di sini enggak. Kalau kamu nunggu angkat tangan, nunggu profesor bilang iya silahkan, keburuan disalip anak lain gitu. Mereka kayak langsung ngomong, ya aku sempat mikir loh ini emang sopan ya kayak gini. Cuman kayak ya udah kalau kamu memang punya ide bagus ya langsung sampein gitu kan. Dan di sini kami juga pakai kalau khususnya di ini aku ya di tempat aku belajar, kami pakai ini ada apa ya kayak ada website khusus kampus ya, website kampus yang mana kalau ada tugas segala macam kita uploadnya di sana. Jadi kayak sistem printing, ngeprint tugas, hard copy kayak itu udah nggak banget lagi. Udah kayak semuanya sistemnya udah kirim submit, kumpulin secara online, entar profesor juga kayak ngasih seluruh materi PowerPoint dia udah ngajarin di kelas, tapi dia juga bakal provide di website kampus gitu. Maksudnya di kayak ada akunnya kan. Studennya punya akun, ntar ada profesornya juga, interaksinya selalu via email, nggak ada kayak Amin kalau di Indonesia nggak, kita jarang banget kan ya pakai email gitu, maksudnya untuk kepentingan yang sehari-hari banget. Nah kalau di sini itu kayak bener-bener gitu, ngubungin profesor pakai email, ngumpulin tugas sekarang pakai email, tapi juga pakai website kampus. Terus enaknya juga ntar di website itu profesor juga nyediain contoh segala macem. Oh kalian harus bikinnya kayak gini. Jadi semuanya tuh udah jelas. Sebelum nanya ke profesor, kamu baca dulu materi-materi yang ada ya udah di provide itu gitu loh. Yang aku ngerasa itu helpful banget sih. Dan kalau dibandingin sama kayak gimana sih aku belajar S1 dulu, itu kayak ya kontras banget sih ininya, bedanya gitu. Dan di sini cuman kadang aku rada belum terbiasa. Kalau di Indonesia kita kan dibilang nih, oh sedetail kayak, oh kamu paragrafnya nggak boleh kayak gini, oh kamu harus nulisnya gini-gini, ini yang bener, ini yang salah, kamu terapin yang bener ya. Nah kalau di Indonesia aku lebih ngerasa kayak gitu. Tapi kalau di sini mereka lebih ke oh kamu mikirnya kayak gini, oke, bisa diterima kok gitu. Mereka nggak saklek mau yang bener itu A gitu, enggak. Mereka open buat A B C D yang kamu lontarin gitu, as long as itu masih make sense gitu. Mereka ya gitu lebih fleksibel, lebih kayak menurut aku lebih menghasilkan orang-orang kreatif. Kalau di sini, kalau di Indonesia kita lebih menghasilkan orang-orang yang cenderung satu suara, kayak misalnya satu pemikiran, tapi menurutku lebih jelas mana yang benar, mana yang salah gitu. Mana yang
yang lebih ini. Itu temannya dari mana? Itu teman dari Afrika. Afrika. Aku nggak tahu bahasa Afrika. Dia bisa bahasa Inggris. Bisa. Hai Musa, ada yang Hai teman-teman nih. Selamat pagi. Dia bisa bicara. Selamat pagi. Dia dari mana? Dari mana? Afrika Selatan. Iya, Afrika Selatan. I see. Aku punya juga teman. Kamu tahu nama kotanya apa? Iya, jadi kalau di Rusia lebih banyak teman-teman dari Afrika, Asia Timur, itu lebih banyak di sini. Kalau dari Eropa sedikit sih. Untuk ininya ya, apa batch-nya Rangga? Di sini. Mahasiswanya. Mahasiswa jadi, secara general atau di kampus Rangga aja? Secara general lah. I see. Kalau di tempatku memang African American itu banyak banget. Jadi kayak apa ya? I don't know how to say it, but memang Baltimore didominasi sama African American. Kalau di area aku tinggal gitu lebih African American gitu. Apa ya tadi ada yang pengen sampaikan deh, aku lupa. Apa ya tadi ya? Cuman biasanya orang Afrika ini memang kayak aku sering bilang mereka baik gitu, kayak yang friendly gitu, dan iya sih aku ngerasa kayak gitu. Dan Ramai banget sih mereka. Kayak helpful juga, enak orang. Walaupun depends sama orangnya sih. Balik lagi ke budaya itu ya. Kadang aku mikir bahwa gimana sih kita bisa respect perbedaan dan gimana cara kita melihatnya gitu. Misalnya di sini giving ya biasa. Kalau Thanksgiving kan kayak perayaan orang Amerika gitu kan. Memang kayak national holiday-nya, national celebration-nya mereka. Dan ya aku ikut juga kayak ikut dinner makan malam Thanksgiving kayak gitu. Tapi orang sini juga kayak ya mostly ngerayain Christmas kayak gitu kan. Oh ya, balik lagi ke pertanyaan Rangga yang tempat ibadah di sini. Kalau di area aku tinggal itu ada satu sih yang aku tahu dan itu lumayan agak jauh gitu. Rada susah buat nemuin masjid di tempat aku stay di Maryland gitu. Mungkin yang enggak yang kayak gitu lebih enak ditemuin misalnya kayak di state yang lebih diverse, misalnya kayak New York gitu. Yang lebih banyak orangnya yang lebih inilah beraneka ragam lah ininya yang ada di sana gitu. Kalau di sini kayak aku belum pernah ke masjidnya, belum pernah di sini. Dan tapi kalau church ya banyak gitu ya, kayak gereja itu banyak gitu. Nah kayak misalnya orang sini orang sekitar aku kan mereka kayak yang merayakan Christmas gitu kan, dan kami diundang gitu. Nah, gimana cara ngeresponnya? Apakah memilih untuk nggak hadir? Atau kalau aku pribadi sih lebih melihatnya kayak ini tuh lebih ke budaya, lebih ke yang apa ya, pengalaman gimana kita ngelihat beauty aja sih. Kayak, oh orang-orang ini kayak gini loh. Maksudnya kayak, oh orang Kristen atau orang yang Kristen doang sih. Maksudnya kayak orang yang merayakan Christmas itu kayak gini loh. Mereka serunya tuh kayak gini gitu. Ada yang mau ngerayain Easter, ada yang segala macam yang kayak gitu ya. Tergantung kita gimana mau nge-involve diri tanpa mengurangi prinsip diri gitu. Jadi kalau aku kayak open aja sih, kayak misalnya mereka mau nge-invite kayak gimana. Bahkan di sini juga aku kayak, ya pun memang aku cupu ya, kayaknya emang cupu dulunya deh, sekarang juga mungkin masih cupu juga sih. Enggak lah, udah berani ke Amerika itu berarti gak cupu lagi dah. Dia masih cupu kayaknya, masih belum siapa-siapa. Kayak orang-orang yang friends with benefit itu kayak yang
Ya aku prakteknya ya di sini kenal bangetnya sama kalau kita nyebutnya FWB gitu ya. Walaupun memang friends with benefit itu ya tergantung lah gimana orang pengen nerjemahinnya. Cuman ya simply means kayak secara sederhana ya adanya kayak interaksi, adanya hubungan fisik kayak gitu kan tanpa adanya komitmen yang kayak gitu kan. Nah, ya di sini aku benar-benar rasain dan itu challenging di sini. I mean, kalau kita masih pengen ngebawa value kita, ya setiap orang punya value yang berbeda ya. Cuman kalau di Indonesia ya kita tau lah value-nya gimana kan. Dan kalau kamu pengen bawa value itu ke sini, kamu bisa survive nggak sih? Itu tuh lumrah banget ya, ngerokok weed aja lumrah, minum alkohol ya as long as kamu di atas 21 tahun ya bisa gitu, FWB-an bisa gitu kan ya, kayak kepuasan yang kayak gitu tuh di sini tuh ya nggak, siapa yang tahu sih kecuali Tuhan gitu kan, siapa yang tahu gitu kan. Apalagi masih muda ya kak, semangat ingin tahu itu, pengen mencoba itu tinggi banget ya. Aduh, godaannya tuh kayak yang apalagi ya makanya kita di circle yang kayak gitu loh. Beda kalau kita di circle yang misalnya di rumah boro-boro mau kayak gitu, pulang malam aja dimarahin emak kan. Di sini siapa yang ngelarang gitu kan, teman-teman ya kayak gitu, teman-teman tidur di tempat mana, antara sama mana gitu kan, kayak gitu. Dating apps ada gitu kan, kayak Tinder, banyak panen kalau main Tinder. Cuman kalau aku pribadi sih kayak emang alumni ada bilang juga kan ya nggak apa-apa kalau kalian mau main aplikasi itu, dan karena kalian bisa jelasin nih kalian concernnya kemana. Misalnya kalau cuman pengen cari temen kayak lebih ke apa ya, dalam lingkup friendship kayak gitu ya nggak masalah, kalian bilang aja kalian maunya kayak gimana sih. Dan aku ya pernah main aplikasi waktu itu pas aku di Boston, tapi bukan Tinder. Aku main karena karena lagi pengen nyoba-nyoba nih, main gitu kan. Si cupu kan main kan, nggak lama itu kan ya udah ada yang ngechat gitu kan, karena dia memang pakai radius kan, jadi memang orang-orang yang terdekat gitu kan, yang terpancing. Aduh, ini nggak boleh ditiru nih, harusnya nggak boleh di live Instagram, diomongin nggak boleh nih. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya kayak ya buat fun aja sih, buat buat belajar, terus untuk teman baru lah, teman Amerika ya. Iya, aku sih niatnya memang pengen dapat teman buat practice English, karena apalagi aku maunya American. Karena misalnya aku sama teman-teman program, kita dari daerah dari negara yang bukan native English speaker kan. Jadi memang komunikasi yang dibangun itu beda. Di saat aku ketemu Americans, kadang sama teman-teman yang di sini aku masih bisa paham. Tapi kadang kalau udah Americans yang ngomong, orang Amerika dengan aksen mereka yang kental gitu kan, aku udah gak ngerti lagi. Jadi that's why aku pengen nyari teman yang memang kayak yang Americans gitu kan, alibinya. Terus aku main apps itu kan di Boston, dan emang nggak lama kayak ya udah dapet cowok, ya udah kayak dapet cowok, maksudnya dapet teman, kayak dia langsung bilang udah, kamu mau aku temenin nggak, kamu mau aku jemput nggak sekarang gitu kan, kita ya Netflix and chill gitu. Aku bilang oh enggak deh, aku nggak, I'm not into that conversation gitu, I'm not into that. Cuti lagi nih sinyalnya udah balik. Oke. Cuman ya kayak ya balik lagi, kita maunya kayak gimana. Kalau aku sih ya aku confirm kayak aku lebih nyari teman biasa aja sih, kayak entah itu practice English atau misalnya ya you know what I mean that aku bukan
aku bukan mau ke ini FWB kayak gitu, belum sih, nggak tahu ya besok lah. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Cuman sejauh Siapa ini mau belum. pengen bawa pulang jodoh kan masih berapa bulan lagi kan. Tapi kayaknya masih orang Indonesia deh. Nggak tahu sih, nggak tahu. Iya. Tahu kalau. Udah. Kalau kayaknya di sana gimana? Udah dapat gebetan pernah nggak? Cewek Rusia, boleh tuh cakep-cakep tuh. Kayaknya mereka lumayan banyak ya ininya. Halo ya? No, I will bet. Iya. Iya. Udah? Udah nih ya, udah. Okay. Sinyalnya aduh. Ini. Dan juga udah kayaknya udah hampir 2 jam, 1 jam lebih, 1 jam setengah kita ngobrol ya. Seru banget nih ya sama kayak. Gue juga ngobrol. Aku sayang banget tapi iya, teman-teman mohon maaf juga sinyalnya agak sedikit kurang bersahabat hari ini. Sebenarnya seru banget loh ngobrol sama kita. Kalau ada kesempatan pengen ngobrol bareng lagi nih sama Kayusta. Yeah, sure. Let's do it again. Iya. Pengen diskusi lain kan yang bisa diskusikan. Iya. Bener-bener. Siapa tahu pengen ada kesempatan untuk belajar di Amerika, dan di sini juga lagi rame. Teman asrama lagi kumpul nih. Emang seasrama ini sekamar berapa orang? 3 orang, tapi karena di sini kan salah satu 3 orang. Jadi tapi di sini sering jadi base camp kumpul lah, kumpul setiap malam. Iya, jadi kalau nongkrong teman-teman banyak di kamar ya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Jadi di sini bahasanya ada 3, Arab, Prancis, Afrika, dan Inggris. Itu jadi bahasa yang sehari-hari sering didengar. Jadi bahasa rutin lah, dan Rusia kan emang jadi bahasa itu ya kan. Jadi sedikit tahu lah, paham lah apa yang mereka obrolin. Oh, I see. Udah. Pulang-pulang udah nggak tahu lagi ini mau ngomong bahasa. Buka kursus ya. Bahasa mentok udah lewat. Pulang-pulang buka kursus. Gak jualan kopi lagi buka kursus. Iya, kalau di sana berarti akses misalnya buat dapur kayak gitu gimana? Bareng ya? Iya bareng. Semuanya bareng, kamar mandi juga bareng. Oh, iya, karena kita karena kita anak baru kan, jadi dia ada dua asrama. Asrama satu itu semuanya di dalam, jadi masuk di dalam, kamar mandi di dalam. Itu asrama-asrama yang tahun-tahun terakhir kan, tahun-tahun terakhir S3 lah. Jadi untuk anak-anak bawang yang baru datang itu di sini semua, dikumpulin sini semua. Iya, emang ya senioritas itu memang berlaku. Bener. Iya. Asik lah. Iya, lumayan asik sih di sini. Iya, nggak bisa sesuatu yang kita coba baru itu asik banget. Iya, benar. Dan itu tuh bikin kita belajar itu kayak nggak sebatas akademis atau misalnya dalam kelas aja, enggak. Kamu belajar memahami orang-orang sekitar, ya, segala macam. Itu tuh asik. Iya, hilang lagi. Iya, kirain sinyalnya hilang lagi. Tadi udah macet mukanya. Iya, enggak.
Ya, agak Oke. kedengeran gak? Ini Kak, sebelum kita nutupin segmen hari ini kan, ini kan banyak juga nih teman-teman Bangka Belitung yang kuliah di luar, negeri kan, maupun S2, maupun internship, maupun yang lain-lainnya. Itu gimana sih menurut kakak dengan trennya anak Bangka Belitung belajar di luar negeri lah, nyari pengalaman di luar negeri. Itu gimana Kak? Iya, kalau aku pikirnya hal ini tuh kayak nunjukin bahwa anak Indonesia, khususnya anak Bangka Belitung, itu punya potensi gitu loh. Kayak misalnya, ya aku ngalamin sendiri di sini bahwa kalau kita put more effort gitu, kayak do little more gitu, not little but do more gitu, kita tuh bisa bersaing secara internasional gitu. Apalagi misalnya anak Bangka Belitung kayak gini, ternyata kita tuh punya ini loh, kita punya potensi yang kadang mungkin menurutku kayak kita belum bisa melihat celahnya, kita belum bisa melihat kesempatannya, tapi kita udah punya ininya, bekalnya gitu loh. Kita tuh udah bagus. Misalnya kayak termasuk melalui bimbingan itu kan ya dari Pemprov kayak gitu. Anak Bangka Belitung dukung banget ya Kak, gitu. Pemerintah Bangka Belitung lumayan dukung banget ya mengenai kita studi di luar negeri, belajar di luar negeri itu dukung banget sih. Iya, walaupun memang nggak semuanya, maksudnya kayak melalui kesempatan dari apa yang Pemprov sediain, cuman memang dari salah satunya, dari apa yang Pemprov bantu, kayak adanya program bimbingan, segala macam, anak-anak Bangka Belitung itu lebih kebantu buat ngelihat kesempatan. Kamu itu bagusnya, kamu itu kan ngambil ini nih, kamu tuh bagusnya nargetinnya ke sini, ke sini, ke sini. Nah, pemahaman itunya yang kadang kita perlu punya gitu di anak daerah. Kita tuh udah punya bekal yang bagus, kita punya background yang bagus, kita punya track record yang bagus, entah itu di community atau misalnya di akademis, di track profesionalnya gimana, itu udah bagus. Tapi kadang kita tuh belum punya ide gimana cara, mana sih yang gimana cara ngelihat celahnya gitu. Kayak misalnya kayak di program aku, salah satu kuncinya adalah dia beasiswa ini dia lagi beasiswa doi lagi. Jadi beasiswanya itu memang ngincar yang di luar Pulau Jawa. Itu salah satu key point-nya yang mau daftar CCIP. Key point-nya dia lebih kepengen daerah di luar Pulau Jawa. Nah, yang kayak gitu, yang kadang kita ini di Bangka Belitung nggak terlalu punya akses buat tahu hal itu, karena kita memang harus nyarinya mandiri kan. Benar. Kita harus nyari info yang kayak gitu tuh sendiri. Jadi kadang kita memiliki keterbatasan buat relasi atau koneksi atau ilmu perihal mana yang bisa kita targetin gitu. Kalau secara potensi kita tuh udah bagus gitu. Aku ngeliat itu banyak di pemuda-pemudi Bangka Belitung. Jadi ya balik lagi buat muda-mudi Bangka Belitung yang ke luar negeri itu udah kayak menurutku kebanggaan sendiri sih. Aku berasa kayak anak daerah bisa keluar gitu. Dan aku yakin kita bisa compete, kita bisa kita bersaing gitu. Nggak kalah saing lah anak-anak Bangka itu sama di luar kan. Jadi emang Laskar Pelangi itu bener ya Kak? Iya, kayak salah satu yang dibilang Andrea Hirata. Bener. Rangga di sini dibilang anak Laskar Pelangi loh sama teman-teman di sini kan bukan PPI kan tapi Permira. Itu Rangga dibilangnya anak Laskar Pelangi bukan anak Bangka Belitung. Jadi lebih terkenalnya dengan identitas kita Laskar Pelangi untuk pendidikannya ya. Untuk pendidikan. Iya, Laskar Pelangi kan emang lumayan kayak jadi kayak lumayan represent anak-anak ini ya, anak daerah Bangka Belitung. Cuman termasuk balik lagi karena Rangga nyinggung Laskar Pelangi ya, aku termasuk kayak termotivasi kayak Andrea Hirata bilang, poinnya kurang lebih kayak tanpa mimpi orang kayak kita bakal mati gitu loh. Orang kayak kita tuh tanpa mimpi tuh kita bisa apa gitu. Aku ngerasa bahwa tinggal di daerah kecil,
kuliah pun misalnya di daerah juga kan kuliahnya. Aku nggak bilang itu kurang cukup, enggak. Itu udah, aku ngerasa bahkan udah, maksudnya kayak ya cukup gitu. Maksudnya Tuhan udah ngegarisinnya kayak gini dan Tuhan punya banyak jalan. Di saat aku menuntut ilmunya di Bangka, aku stay di Bangka gitu. Cuman ya balik lagi, faktanya memang challenge yang harus kita tempuh itu memang lebih keras challenge-nya, dan kita perlu usaha lebih ketimbang mereka yang memang udah tinggal di kota besar atau punya background pendidikan dari kampus yang udah punya koneksi luas gitu. Kita punya challenge yang lebih inilah, lebih harus dihadapi gitu. Walaupun basicnya kita punya potensi. Yang berani aja, punya banget potensi. Anak-anak Bangka Belitung punya banget potensi, yang berani coba. Terus kan mungkin satu lagi masalah setidaknya kayak dokumen itu kan persiapannya kadang kalau kita tanpa bimbingan juga kan, tanpa bimbingan hanya sekedar apply tanpa tahu apa nih kayak kata-kakak tadi kan, apa aja nih poin-poin yang menjadi nilai plus untuk diterima di program tersebut. Itu sedikit membantu juga sih. Dan kalau Rangga juga kalau tanpa program bimbingan sulit sih mungkin tembus untuk beasiswa. Dan kalau misalnya nggak melalui program bimbingan ya kita harus siap untuk nyari bener-bener mandiri gitu. Kamu cari sendiri di internet, kamu cari sendiri gimana tips triknya, kamu nanya sama alumni segala macam. Dan kadang kita ada keterbatasan hal itu di saat kita tinggal di daerah gitu. Walaupun ya bukan mau bukan mau ngomong apa ya, menjadikan itu alasan atau apa. Tapi ya that is the fact. Kalau kamu, karena kok ya gitulah, relasi koneksi lebih terbatas gitu. Benar. Menurutku sih. Hehehe, keren tuh. Jadi teman-teman Bangka Belitung, ayo setidaknya kita berani coba untuk sesuatu hal yang baru. Karena belajar kan setiap orang kan punya hobi masing-masing, punya jalan masing-masing, mimpi masing-masing, dan gimana caranya kita untuk membuka wawasan lebih luas. Karena kita kan nggak, setidaknya kalau kita keluar itu wawasan kita mungkin lebih bertambah tentang negara tersebut, tentang budaya tersebut, ataupun tentang apa hal yang kita suka. Kayak misalnya contoh Rangga Coffee, gimana coffee di sini, terus perpandangan bisnis di sini kan gimana kan, itu sedikit kita membuka wawasan yang baru. Dan kakak Ipta juga selama di Bangka dan ke Amerika itu setidaknya semakin upgrade diri dan membuka wawasan tentang pemikiran perspektif mungkin dari Amerika. Itu teman-teman. Keren banget Kak Ipta ini. Aduh. Rangga sih. Cuman ya, semoga nanti kita bisa diskusi bareng lagi Kak. Mungkin satu event, gabung-gabung ngopi bareng lagi kan. Sabtu bisa ketemu dari Amerika di Rusia, ketemunya di Italia atau di mana kan. Amin. Di tengah-tengah. Siap. Mudah-mudahan. Amin. Oke, untuk terakhir Kak, mungkin closing statement dari Kakak. Gimana nih Kak? Mungkin sampaikan closing statementnya untuk teman-teman di Bangka Belitung terutama, dan untuk teman-teman lain masalah culture shock maupun tentang beasiswa ini. Setidaknya gimana Kak? Kalau aku sih lebih ke yang apa ya? Dunia ini cukup luas buat dijelajahin. Dunia kita tuh lebih dari sekedar kamar, rumah, circle itu aja, atau Pulau Bangka. Lebih dari itu. Jadi, kasih usaha lebih lagi. Terus kasih usaha lebih. Jangan nyerah kalau kalian gagal. Termasuk aku sih. Kalau gagal jangan nyerah. Terus yakin aja. Dan lakuin kebaikan gitu, termasuk salah satunya sedekah. Lakuin kebaikan termasuk sedekah. Tawakal aja habis itu. Dan jangan lupa bahwa sombong itu bukan pakaian kita gitu. Udah. Itu aja. Tetap rendah ya Kak.
rendah apa dulu? Maksudnya tetap berendah kan, jaga terus rendah hati ya, rendah hati rendah hati gitu ya. kan. Iya. Rendah hati maksudnya. Iya Dan benar. tetap dengan lingkungan tetap respect maupun yang lainnya ya. Iya. Tetap care, iya. Dan perjuangan itu nggak pernah berhenti. Kamu udah dapat S2, kamu udah dapat beasiswa kamu udah keliling dunia. Perjuangan tuh nggak berhenti. Sedih itu pasti bakal ada. Yang mau dicapai hal baru lagi tuh pasti. Gak mungkin bahagia terus ya, gak mungkin sehat terus ya. Iya. Ini udah dapat S2, pasti udah mikir hal lain lagi. Oh ya, di sini ya. Mau ini ada aja dan nggak ada habis-habisnya. Harus terus planning apa yang pengen kita capai ya. Iya. Karena kalau kita hanya berhenti, ya berarti kita hanya sampai situ doang. Iya. Yang ngeberhentiin itu ya pas udah habis nyawa aja sih. Selagi masih bisa berkarya, terus berkarya ya Kak. Oh jelas, selagi bisa explore gitu. Selagi bisa jalan-jalan ya. Iya. Wajib itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak waktunya hari ini. Insight yang luar biasa yang bisa dibagi teman-teman. Dan mau izin juga ntar kita sharing lagi ke YouTube biar teman-teman yang lain juga pada tahu dan pada informasi ini lebih tersebar luas. Apalagi jaring sedikit bermasalah tadi. Tadi kepotong. Iya. Jaringan. Iya, untuk koneksinya karena agak sedikit. Aduh. Iya, nggak apa-apa lah, itu di luar kendali kita juga nggak sih? Gimana? Bukan kita yang itu. Kalau kita yang punya Telkomsel, kita yang punya ini kayaknya aman ya. Enggak jalan nggak sih Telkomsel di sana? Enggak kan? Ada roaming itu mahal banget. Roaming ya, roaming mahal banget. Kalau jadi anak Wisnu Tama kayaknya enak ya. Iya. Koneksinya hilang ya. Koneksi ada terus. Iya. Enak ya, koneksi itu penting. Iya. Ini juga ya makasih buat teman-teman juga nih yang udah di sini. Yang udah gabung, terima kasih banyak yang udah setia nungguin dan dengerin obrolan kita. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Iya, selamat beristirahat dan semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Kak Yuto juga terima kasih. Semoga bisa jumpa kembali ya, Kak. Ya, sure. Aku yang makasih. Dan, siap, sama-sama. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Bye-bye. Dadah, teman. Iya, Laskar Pelangi kan emang lumayan kayak lumayan represent anak-anak ini ya, anak daerah Bangka Belitung. Cuman termasuk balik lagi karena Rangga nyinggung Laskar Pelangi ya, aku termasuk kayak termotivasi kayak ada Rata bilang, poinnya kurang lebih kayak tanpa mimpi apa ya, orang kayak kita bakal mati gitu loh. Orang kayak kita tuh tanpa mimpi tuh kita bisa apa gitu. Aku ngerasa bahwa tinggal di daerah kecil, kuliah pun misalnya di daerah juga kan kuliahnya. Aku nggak bilang itu kurang cukup, enggak. Itu udah, aku ngerasa bahkan udah, maksudnya kayak ya cukup gitu. Maksudnya Tuhan udah ngegarisinnya kayak gini dan Tuhan punya banyak jalan. Di saat aku menuntut ilmunya di Bangka, aku stay di Bangka gitu. Cuman ya balik lagi, faktanya memang challenge yang harus kita tempuh itu memang lebih keras challenge-nya, dan kita perlu usaha lebih ketimbang mereka yang memang udah tinggal di kota besar atau punya background pendidikan dari kampus yang udah punya koneksi luas gitu. Kita punya challenge yang lebih harus dihadapi gitu. Walaupun basicnya kita punya potensi. Yang berani aja, punya banget potensi. Anak Bangka Belitung
punya banget potensi, yang penting berani coba. Terus kan mungkin satu lagi masalah setidaknya kayak dokumen itu kan persiapannya kadang kalau kita tanpa bimbingan juga kan, tanpa bimbingan hanya sekedar apply tanpa tahu apa nih kayak kata kakak tadi kan, apa aja nih poin-poin yang jadi nilai plus untuk diterima di program tersebut. Iya. Itu sedikit membantu juga sih. Iya. Dan kalau Rangga juga kalau tanpa program bimbingan sulit sih mungkin tembus untuk beasiswa. Dan kalau misalnya nggak melalui program bimbingan ya kita harus siap untuk nyari bener-bener mandiri gitu. Kamu cari sendiri di internet, kamu cari sendiri gimana tips triknya, kamu nanya sama alumni segala macam. Dan kadang kita ada keterbatasan hal itu di saat kita tinggal di daerah gitu. Walaupun ya bukan mau sok ini ya, bukan mau ngomong apa ya, menjadikan itu alasan atau apa. Tapi ya that is the fact. Kalau kamu, karena kok ya gitulah, relasi koneksi lebih terbatas gitu. Bener. Menurutku sih. Hehehe, keren tuh. Jadi teman-teman Bangka Belitung, ayo setidaknya kita berani coba untuk sesuatu hal yang baru. Karena belajar kan setiap orang kan punya hobi masing-masing, punya jalan masing-masing, mimpi masing-masing, dan gimana caranya kita untuk membuka wawasan lebih luas. Karena kita kan nggak, setidaknya kalau kita keluar itu wawasan kita mungkin lebih bertambah tentang negara tersebut, tentang budaya tersebut, ataupun tentang apa hal yang kita suka. Kayak misalnya contoh Rangga Coffee, gimana kopi di sini, terus perpandangan bisnis di sini kan gimana kan, itu sedikit kita membuka wawasan yang baru. Dan kakak Ipta juga selama di Bangka dan ke Amerika itu setidaknya semakin upgrade diri dan membuka wawasan tentang pemikiran perspektif mungkin dari Amerika. Itu teman-teman. Keren banget Kak Ipta ini. Aduh. Rangga sih. Cuman ya, semoga nanti kita bisa diskusi bareng lagi Kak. Mungkin satu event, gabung-gabung ngopi bareng lagi kan. Sabtu bisa ketemu dari Amerika di Rusia, ketemunya di Italia atau di mana kan. Amin. Di tengah-tengah. Siap. Mudah-mudahan. Amin. Oke, untuk terakhir Kak, mungkin closing statement dari Kakak. Gimana nih Kak? Mungkin sampaikan closing statementnya untuk teman-teman di Bangka Belitung terutama, dan untuk teman-teman lain masalah culture shock maupun tentang beasiswa ini. Setidaknya gimana Kak? Kalau aku sih lebih ke yang apa ya? Dunia ini cukup luas buat dijelajahin. Dunia kita tuh lebih dari sekedar kamar, rumah, circle itu aja, atau Pulau Bangka. Lebih dari itu. Jadi kasih usaha lebih lagi. Terus kasih usaha lebih. Jangan nyerah kalau kalian gagal. Termasuk aku sih. Kalau gagal jangan nyerah. Terus yakin aja. Dan lakuin kebaikan gitu. Termasuk salah satunya sedekah. Lakuin kebaikan termasuk sedekah. Tawakal aja habis itu. Dan jangan lupa bahwa sombong itu bukan pakaian kita gitu. Udah. Itu aja. Tetap rendah ya Kak? Rendah apa dulu? Maksudnya tetap berendah kan, jaga terus. Rendah hati ya. Rendah hati gitu kan. Rendah hati Mas. Iya benar. Dan tetap dengan lingkungan tetap respect maupun yang lainnya ya. Iya. Tetap care, iya. Dan perjuangan itu nggak pernah berhenti. Kamu udah dapat S2, kamu udah dapat beasiswa, kamu udah keliling dunia. Perjuangan tuh nggak berhenti. Sedih itu pasti bakal ada. Yang mau dicapai hal baru lagi tuh pasti. Gak mungkin bahagia terus ya Kak? Gak mungkin sehat terus ya? Iya. Ini udah dapat S2, pasti udah mikir hal lain lagi. Oh ya, di sini ya. Mau ini ada aja dan nggak ada habis-habisnya. Harus terus planning apa yang pengen kita capai ya Kak? Iya. Karena kalau kita hanya berhenti, ya berarti kita hanya sampai situ doang. Iya.
yang ngeberhentiin tuh ya pas udah habis nyawa aja sih. Iya. Selagi masih bisa berkarya, terus berkarya ya Kak. Oh jelas, selagi bisa explore gitu. Selagi bisa jalan-jalan ya. Iya, iya. Wajib. Iya, wajib itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak waktunya hari ini. Insight yang luar biasa yang bisa dibagi teman-teman. Dan mau izin juga ntar kita sharing lagi ke YouTube biar teman-teman yang lain juga pada tahu dan pada setiap informasi ini lebih tersebar luas. Apalagi jaring sedikit bermasalah tadi. Tadi kepotong. Iya. Jaringan. Iya, untuk koneksinya karena agak sedikit. Aduh. Iya, nggak apa-apa lah, itu di luar kendali kita juga nggak sih? Gimana? Bukan kita yang itu. Kalau kita yang punya Telkomsel, kita yang punya ini kayaknya aman ya. Enggak jalan nggak sih Telkomsel di sana? Enggak kan? Ada roaming itu mahal banget. Roaming ya, roaming mahal banget. Kalau jadi anak Wisnu Tama kayaknya enak ya. Iya. Koneksinya hilang ya. Koneksi ada terus. Iya. Enak ya, koneksi itu penting. Iya. Ini juga ya makasih buat teman-teman juga nih yang udah di sini. Yang udah gabung, terima kasih banyak yang udah setia nungguin dan dengerin obrolan kita. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Iya, selamat beristirahat dan semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Kak Yuto juga terima kasih. Semoga bisa jumpa kembali ya, Kak. Ya, sure. Apa ya, makasih. Dan, siap, sama-sama. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, bye-bye. Dadah, teman-teman. Mereka bukan tipikal yang kayak kita, yang ketemu di angkot, udah ngomongin anak, mertua, segala macem. Mereka enggak. Cuman termasuk balik lagi ke karena Rangga nyinggung Laskar Pelangi, aku termasuk kayak termotivasi, kayak ada Rata bilang, poinnya kurang lebih kayak tanpa mimpi, apa ya, orang kayak kita bakal mati gitu loh. Orang kayak kita tuh, tanpa mimpi tuh kita bisa apa gitu. Aku ngerasa bahwa tinggal di daerah kecil, kuliah pun misalnya di daerah juga kan kuliahnya. Aku nggak bilang itu kurang cukup, enggak. Itu udah, aku ngerasa bahkan udah, maksudnya kayak ya cukup gitu. Maksudnya Tuhan udah ngegarisinnya kayak gini dan Tuhan punya banyak jalan. Di saat aku menuntut ilmunya di Bangka, aku stay di Bangka gitu. Cuman ya balik lagi, faktanya memang challenge yang harus kita tempuh itu memang lebih keras challenge-nya, dan kita perlu usaha lebih ketimbang mereka yang memang udah tinggal di kota besar atau punya background pendidikan dari kampus yang udah punya koneksi luas gitu. Kita punya challenge yang lebih inilah, lebih harus dihadapi gitu. Walaupun basicnya kita punya potensi. Yang berani aja, punya banget potensi. Anak-anak Bangka Belitung punya banget potensi. Yang penting berani coba. Terus kan mungkin satu lagi masalah setidaknya kayak dokumen itu kan persiapannya kadang kalau kita tanpa bimbingan juga kan, tanpa bimbingan hanya sekedar apply tanpa tahu apa nih kayak kakak tadi kan, apa aja nih poin-poin yang menjadi nilai plus untuk diterima di program tersebut. Itu sedikit membantu juga sih. Dan kalau Rangga juga kalau tanpa program bimbingan sulit sih mungkin tembus untuk beasiswa. Dan kalau misalnya nggak melalui program bimbingan ya kita harus siap untuk nyari bener-bener mandiri gitu. Kamu cari sendiri di internet, kamu cari sendiri gimana tips triknya, kamu nanya sama alumni segala macam. Dan kadang kita ada keterbatasan hal itu di saat kita tinggal di daerah gitu. Walaupun ya bukan mau bukan mau ngomong apa ya,
menjadikan itu alasan atau apa. Tapi ya, that is the fact. Kalau kamu, karena kok ya gitulah, relasi koneksi lebih terbatas gitu. Bener. Menurutku sih. Hehehe, Ya, keren tuh. Jadi teman-teman Bangka Belitung, ayo setidaknya kita berani nyoba untuk sesuatu hal yang baru. Karena belajar kan setiap orang kan punya hobi masing-masing, punya jalan masing-masing, mimpi masing-masing, dan gimana caranya kita untuk membuka wawasan lebih luas. Karena kita kan nggak, setidaknya kalau kita keluar, itu wawasan kita mungkin lebih bertambah tentang negara tersebut, tentang budaya tersebut, ataupun tentang apa hal yang kita suka. Kayak misalnya contoh Rangga Coffee, gimana coffee di sini, terus perpandangan bisnis di sini kan gimana kan, itu sedikit kita membuka wawasan yang baru. Dan kakak Ipta juga selama di Bangka dan ke Amerika itu setidaknya semakin upgrade diri dan membuka wawasan tentang pemikiran perspektif mungkin dari Amerika. Itu teman-teman. Keren banget Kak Ipta ini. Aduh. Kerenan Rangga sih. Cuman ya. Semoga nanti kita bisa diskusi bareng lagi Kak. Mungkin satu event, gabung-gabung ngopi bareng lagi kan. Sabtu bisa ketemu dari Amerika di Rusia, ketemunya di Italia atau di mana kan. Amin. Di tengah-tengah. Siap. Mudah-mudahan. Amin. Oke, untuk terakhir Kak, mungkin closing statement dari Kakak. Gimana nih Kak? Mungkin sampaikan closing statementnya untuk teman-teman di Bangka Belitung terutama, dan untuk teman-teman lain masalah culture shock maupun tentang beasiswa ini. Setidaknya gimana Kak? Kalau aku sih lebih ke yang apa ya? Dunia ini cukup luas buat dijelajahin. Dunia kita tuh lebih dari sekedar kamar, rumah, circle itu aja, atau Pulau Bangka. Lebih dari itu. Jadi kasih usaha lebih lagi. Terus kasih usaha lebih. Jangan nyerah kalau kalian gagal. Termasuk aku sih. Kalau gagal jangan nyerah. Terus yakin aja. Dan lakuin kebaikan gitu. Termasuk salah satunya sedekah. Lakuin kebaikan termasuk sedekah. Tawakal aja habis itu. Dan jangan lupa bahwa sombong itu bukan pakaian kita gitu. Udah. Itu aja. Tetap rendah ya Kak? Rendah apa dulu? Maksudnya tetap berendah kan, jaga terus. Rendah hati ya. Rendah hati gitu ya. Rendah hati maksudnya. Iya benar. Dan tetap dengan lingkungan tetap respect maupun yang lainnya ya. Iya. Tetap care, iya. Dan perjuangan itu nggak pernah berhenti. Kamu udah dapat S2, kamu udah dapat beasiswa, kamu udah keliling dunia. Perjuangan tuh nggak berhenti. Sedih itu pasti bakal ada. Yang mau dicapai hal baru lagi tuh pasti. Gak mungkin bahagia terus ya, Kak? Gak mungkin sehat terus ya? Iya. Ini udah dapet S2, pasti udah mikir hal lain lagi. Oh ya, di sini ya. Mau ini ada aja dan nggak ada habis-habisnya. Harus terus planning apa yang pengen kita capai ya, Kak? Iya. Karena kalau kita hanya berhenti, ya berarti kita hanya sampai situ doang. Iya. Yang ngeberhentiin itu ya pas udah habis nyawa aja sih. Selagi masih bisa berkarya, terus berkarya ya Kak. Oh jelas, selagi bisa explore gitu. Selagi bisa jalan-jalan ya. Iya. Wajib itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak waktunya hari ini. Insight yang sangat luar biasa yang bisa dibagi teman-teman. Dan mau izin juga ntar kita sharing lagi ke YouTube biar teman-teman yang lain juga pada tahu dan pada informasi ini lebih tersebar luas. Apalagi jaring sedikit bermasalah tadi. Tadi kepotong. Iya. Jaring. Iya, untuk koneksinya karena agak sedikit. Aduh.
Iya, nggak apa-apa lah, itu di luar kendali kita juga nggak sih? Gimana? Bukan kita yang itu. Kalau kita yang punya Telkomsel, kita yang punya ini kayaknya aman ya. Enggak jalan tuh. Jalan nggak sih Telkomsel di sana? Enggak kan? Ada roaming itu mahal banget, mahal banget. Roaming ya, roaming mahal banget. Kalau jadi anak Wisnu Tama kayaknya enak ya. Ya. Koneksinya lain ya. Koneksi ada terus. Iya. Enak ya, koneksi itu penting. Iya. Ini juga ya makasih buat teman-teman juga nih yang udah di sini. Yang udah gabung, terima kasih banyak yang udah setia nungguin dan dengerin nih obrolan kita. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Iya, selamat beristirahat dan semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Kak Yuto juga terima kasih. Semoga bisa jumpa kembali ya, Kak. Ya, sure. Aku yang makasih. Dan, siap, sama-sama. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Bye-bye. Dah, teman-teman.